datang di acara webinar series Dream Big Study Abroad with Scholarship. Senang sekali nih pagi ini ya, di pagi-pagi yang benar-benar pagi banget di Indonesia jam 8. Saya Emi akan memandu acara kita, dan pada kesempatan kali ini dan pada hari ini juga kita akan membahas tentang beasiswa Fulbright. Nah, terima kasih nih kepada pembicara kita, Kak Nunun Nuraini, yang sudah bergabung bersama kita di sini. Dan nanti juga kakaknya akan berbagi pengetahuan bersama kita semua. Sebelum mulai, yuk kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya Coach Potato itu. Jadi Coach Potato adalah sebuah social enterprise untuk pemberdayaan generasi muda Indonesia yang berfokus dalam penyediaan capacity building program untuk mendapatkan global experience. Kegiatan kita banyak banget nih, berupa ada coaching, ada mentoring, ada workshop seputar beasiswa ke luar negeri, pendidikan, self-development, dan ada banyak lagi yang lain. Jadi, yuk jadi bagian dari perubahan yang kami lakukan untuk menjadikan individu-individu yang lebih baik lagi bagi Indonesia. Wah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang beasiswa Fulbright. Tapi sebelumnya, Emi mau ingetin dulu nih beberapa hal. Yang pertama, buat teman-teman yang udah bergabung nih di sini, nanti boleh ya share kegiatan kita di Instagram story-nya teman-teman semua. Terus juga tag kita @coachpotato.id. Nanti 3 orang beruntung akan mendapatkan voucher senilai 50.000. Terus bagi teman-teman juga yang ingin mengajukan pertanyaan, sudah bisa mengajukan pertanyaan dari sekarang, dan sambil nanti mendengarkan mbaknya memaparkan materi juga sudah bisa langsung menanyakan pertanyaan. Tapi nanti jawabannya akan dijawab di sesi Q&A. Oke, langsung aja kali ya kita masuk ke acara selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu, pemaparan materi dari Mbak Nunun Nuraini. Tapi sebelumnya, Emi bakalan ngebacain sedikit latar belakang dari Mbaknya. Nah, sudah bergabung juga Mbak. Halo Mbak, selamat malam ya di sana Mbak. Iya, menjelang malam. Iya. Jadi Mbak Nunun Nuraini ini adalah alumni S1 Ilmu Psikologi Universitas Padjadjaran, kemudian sudah melanjutkan studi juga dan sudah selesai di S2 Psychology of Education University of Bristol di Inggris for United Kingdom. Terus sekarang lagi S3 Neuroscience di University of Missouri, United States of America. Benar Mbak? Betul. Benar. Yang paling terus mbaknya juga founder dari ceritaibuanak.id sama Literartsy. Nah, yang paling unik dari mbaknya itu ada 2 little peanut yang ikut ke sana ya Mbak kuliahnya? Ikut ke sana atau gimana? Gimana? Anaknya mbaknya, Mbak. Oh Mbak iya, bareng-bareng sama keluarga. Mbak, suaranya juga kedengeran, ini di aku doang atau gimana? Kedengeran nggak suaranya? Oh iya. Sekarang? Ya. Udah kedengeran Mbak. Oke. Boleh kali ya kita ngobrol-ngobrol dulu Mbak sebelum Boleh. Sebelum choose nih ke Fulbright-nya. Jadi kan Mbaknya udah punya 2 anak nih. Gimana sih Mbak? Itu unik sekali loh Mbak, bahwa ada anak, terus lagi S3, perempuan lagi, betapa rempongnya. Banyak kok sebenarnya ibu-ibu yang PhD juga gitu. Jadi insya Allah bisa sih. Karena kalau di sini itu anak-anak sekolahnya pagi sampai sore atau siang, dan ada mobil jemputan yang bis kuning itu loh. Jadi itu sangat memudahkan kita. Gitu. Gitu. Oke deh, langsung aja kalau gitu ya Mbak ya. Jadi boleh silahkan, ini udah jadi co-host Mbaknya. Saya langsung share screen aja nih. Iya, boleh Mbak, langsung di screen. Oke. Thank you Mbak. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nuraini, biasa dipanggil Nunuy, dan hari ini saya akan berbagi tentang beasiswa luar negeri, utamanya terkait dengan Fulbright gitu. Seperti yang sudah dikemukakan tadi oleh MC bahwa saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah S3 ini dari Fulbright. Nah, Fulbright ini apa sih? Fulbright ini adalah
suatu lembaga yang memberikan beasiswa kepada seluruh manusia gitu ya, seluruh pelajar di belahan dunia banyak gitu ya, bukan cuma Indonesia aja, untuk studi di Amerika. Jadi yang memberikan beasiswa ini adalah pemerintah Amerika itu sendiri. Dan bukan cuma beasiswa S2, S3, tapi ada juga beasiswa untuk guru bahasa Inggris, ada beasiswa pertukaran pelajar, ada beasiswa untuk orang yang fellowship gitu. Jadi kalau udah habis S3, kita bisa jadi dosen tamu di Amerika pakai beasiswa Fulbright ini. Jadi beasiswa Fulbright ini luas sekali gitu ya, bukan cuma sekedar sekolah S2 ataupun S3. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, kita akan bahas tentang persyaratan beasiswa Fulbright, jalurnya seperti apa, tahapan seleksinya seperti apa, dan tips dan triknya gimana sih caranya biar lolos beasiswa Fulbright. Nah, sederhananya, sebetulnya semua beasiswa itu rata-rata syaratnya sama gitu ya, nggak jauh beda. Untuk Fulbright itu sendiri, ada tes bahasa Inggris, yaitu TOEFL, harus 550, ini bisa ITP loh, jadi nggak harus langsung IBT. Jadi kalau ITP itu adalah paper based, itu relatif murah, sekitar 300 sampai 500 ribuan. Kalau TOEFL IBT atau internet based test itu agak lebih mahal, sekitar 2,5 juta sampai 3 juta gitu ya. Tapi untuk masuk ke beasiswa Fulbright ini, untuk melamar, kita nggak perlu pakai TOEFL yang mahal, pakai yang murah aja dulu itu udah bisa masuk. Atau pakai IELTS minimal 7 untuk S3. Kalau untuk S2 kalau nggak salah 6 atau 6,5. Nanti saya akan cantumkan linknya untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang persyaratan detail dari Fulbright itu sendiri. Nah, kemudian terkait GPA atau IPK, minimal 3 gitu. Jadi teman-teman pastikan selama S1 atau S2 harus IPK-nya minimal 3. Karena itu adalah syarat administratif. Kalau itu nggak berhasil ya udah pasti gagal gitu ya di awal. Nah, selain IPK minimal 3, kita juga perlu menuliskan rencana studi dan mengapa memilih Amerika. Jadi teman-teman harus bisa menyampaikan alasan teman-teman, reasoningnya apa, pakai bahasa Inggris tentunya. Kenapa sih teman-teman pengen kuliah di Amerika? Lalu apa sih yang pengen teman-teman pelajari? Apa manfaatnya buat Indonesia? Kenapa teman-teman pilih negara Amerika bukan negara yang lain? Nah, teman-teman harus mampu menjelaskan hal itu dalam esai yang menjadi ketentuan dalam beasiswa ini. Dan salah satu syarat yang lain adalah teman-teman harus kembali ke Indonesia minimal selama 2 tahun. Setelah itu teman-teman boleh kembali ke Amerika lagi, gitu ya. Jadi berbeda dengan beasiswa yang lain, kalau beasiswa ini tuh mengikat secara visa. Jadi teman-teman yang nggak pulang ke Indonesia setelah lulus itu akan mengalami kesulitan nanti jika teman-teman mau langsung bekerja di Amerika atau mau lanjut kuliah itu nggak bisa. Karena akan terikat oleh visa. Mau nggak mau, teman-teman harus kembali ke Indonesia, gitu. Nah, ini tadi yang saya bahas gitu ya. Jadi beasiswa Fulbright ini luas sekali. Ada beasiswa untuk master atau S2, nggak ada beasiswa untuk doktoral reguler. Saya adalah doktoral reguler. Kenapa? Karena saya bukan PNS gitu ya. Kalau bukan PNS bisa masuk jalur reguler. Dan kalau PNS harus masuk jalur dikti. Jadi langsung berhubungan dengan dikti gitu ya, dengan pemerintah. Jalur beasiswanya agak berbeda. Yang bisa mengapply ke jalur dikti ini hanya orang-orang PNS atau yang bekerja pada pemerintah. Dan yang terakhir adalah visiting scholar. Nah, visiting scholar ini bisa kita gunakan atau kita pilih jika kita telah lulus S3 gitu, kita udah punya gelar doktor atau gelar PhD, kita bisa daftar visiting scholar. Apa sih ini? Jadi kita jadi dosen tamu di universitas di Amerika. Kalau nggak salah durasinya bulanan kok, 3-6 bulan. Jadi nggak begitu lama. Nah, teman-teman perlu ketahui juga kalau di Fulbright ini nanti teman-teman akan dapat visa namanya visa J1. Visa J1 atau J1. Nah, visa J1 ini mengharuskan kita untuk kembali ke Indonesia setelah pulang dan memperbolehkan kita juga untuk bekerja gitu. Jadi, kalau di Amerika itu ada 2 jenis visa yang biasa digunakan oleh pelajar. Yang pertama adalah F1, yaitu
visa yang hanya memberikan izin untuk sekolah atau studi. Lalu ada J1 atau J1 yang memperbolehkan mahasiswa untuk bekerja. Gitu. As long as dapat izin dari pemberi beasiswa yaitu Fulbright dan dari supervisor, dari dosen pembimbing, kita bisa kerja di sana. Untuk master sendiri beasiswanya adalah 2 tahun, selama 2 tahun, sedangkan untuk doktoral itu selama 3 tahun. Tetapi biasanya studi doktoral di Amerika itu lebih dari 3 tahun, biasanya 5 tahun, 5 up to 7 years gitu. Jadi untuk teman-teman yang dapat beasiswa Fulbright nantinya tetap harus cari funding lain di tahun keempat dan kelima. Gak perlu khawatir karena hampir semua penerima beasiswa Fulbright itu tetap dapat beasiswa tambahan dari kampusnya atau dari dosen pembimbingnya. Ini gak perlu khawatir. Baik untuk master maupun doktoral, kita ada yang namanya OPT, Occupational agak lupa nama istilahnya apa, tapi ada yang namanya OPT. OPT itu adalah seperti internship gitu ya setelah lulus kuliah. Jadi habis master, aduh nih aku belum puas nih kayaknya belajar di Amerika, mau belajar lagi, bisa ambil OPT gitu ya. Bisa ambil OPT setahun baru balik ke Indonesia. Sama untuk beasiswa dokter juga, kalau lulus dalam 3 tahun bisa ngambil OPT selama 2 tahun gitu. Jadi ada kesempatan untuk bekerja dulu atau magang setelah lulus kuliah. Nah, apa aja sih tahapan seleksinya? Yang pertama ada administrasi tentunya. Nah, Fulbright ini agak unik, dia mainnya nggak online, tapi harus lewat pos gitu ya. Jadi harus kita print semua formulirnya segala macam, lalu kita kirimkan lewat pos. Nah, setelah kita lolos seleksi administrasi, nanti kita akan dapat undangan wawancara dan transportasi serta akomodasi ditanggung gitu ya. Mau naik pesawat, naik kereta api itu bakal ditanggung, hotelnya pun ditanggung. Nah, wawancaranya ini biasanya diadakan di kota terdekat dengan domisili kita. Misalnya kalau tinggalnya di Pasuruan, biasanya akan seleksi di Surabaya. Kalau tinggalnya di Bandung seperti saya dulu, seleksinya akan di Jakarta. Nah, kemudian setelah lolos wawancara, kita akan mengadakan pelatihan bahasa bagi yang terpilih. Jadi akan ada seleksi gitu ya, seleksi untuk menentukan apakah kita orang yang tepat untuk mendapat pelatihan bahasa Inggris. Pelatihan ini apa aja? Pelatihannya ini ada pelatihan GRE dan TOEFL IBT. Nah, 2 hal ini adalah syarat mutlak yang harus kita miliki untuk kuliah di Amerika. Untuk teman-teman yang belum tahu, GRE itu adalah semacam TPA gitu ya, TPA tes potensi akademik tapi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi bayangkan teman-teman harus mencari sinonim kata yang bahkan teman-teman pun nggak tahu itu artinya apa dalam bahasa Inggris, dan teman-teman juga harus melakukan analisa soal, logika dasar segala macam untuk menjawab soal GRE ini. Biasanya kisaran 150-an gitu ya per bagian gitu. Jadi GRE ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kuantitatif itu yaitu hitungan. Lalu ada kualitatif. Yang kualitatif ini berhubungan dengan bahasa gitu ya. Bahasa, ada esainya, harus baca segala macam. Dan yang terakhir adalah writing. Jadi ada GRE writing juga, mirip sama TOEFL tapi lebih susah gitu ya. Mirip sama IELTS tapi lebih susah. Lalu ada TOEFL IBT. Nah, selama pelatihan ini, hal yang paling menyenangkan adalah transportasi dan akomodasi teman-teman akan ditanggung sepenuhnya oleh Fulbright, dan kita pun bakal dikasih uang saku gitu. Asik kan ya? Nah, selain itu nanti setelah lulus dari pelatihan bahasa ini, teman-teman akan mendapat kesempatan untuk tes GRE dan TOEFL gitu ya, dan dibayarin oleh Fulbright gitu. Biasanya maksimal 3 kali. Kalau misalnya nggak lolos gitu ya, tes sekali, nanti sama Fulbright dibantu lagi untuk tes kedua dan ketiga. Jadi akan benar-benar dibantu oleh Fulbright. Setelah lolos gitu ya, tesnya nilainya oke, kita akan melakukan PDO, yaitu Pre-Departure Orientation. Nah, biasanya nih kita akan nginep di sebuah tempat yang nyaman gitu ya, biasanya di hotel. Lalu kita bakal ketemu sama semua penerima beasiswa Fulbright, ada seminar, segala macam, penjelasan tentang Amerika, apa yang harus dilakukan ketika sampai Amerika, dan sebagainya. Itu di PDO, Pre-Departure Orientation. Nah, setelah itu ada yang namanya PAT, Pre-Academic Training. Nah, untuk teman-teman yang terpilih juga,
teman-teman bisa berangkat ke Amerika lebih dahulu gitu untuk melakukan pre-academic training. Yes. Nah, di PAT atau pre-academic training ini teman-teman akan pergi ke suatu universitas lain yang bukan teman-teman pilih gitu ya. Untuk belajar bahasa Inggris, belajar budaya terkait Amerika. Lalu setelah itu ada yang namanya Gateway Orientation. Nah, Gateway Orientation juga sama. Jadi mempelajari kultur-kultur di Amerika, apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan, bahasa-bahasa slangnya seperti apa, karakteristik orang Amerika seperti apa, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru deh teman-teman bisa berangkat ke lokasi tempat teman-teman kuliah. Nah, uniknya di Fulbright ini, ketika kita mau melamar ke universitas, kita akan sepenuhnya dibantu dan ditentukan oleh Fulbright. Misalnya nih, kita pengen kuliah di MIT gitu ya, MIT terus University of California atau Harvard misalnya, kita daftar gitu, kita pilih 5 universitas yang kita mau. Kita akan berikan list itu ke Fulbright. Nanti Fulbright akan menentukan mana kira-kira universitas yang cocok untuk kita sesuai dengan skor yang kita raih, sesuai dengan essay yang kita berikan. Jadi nanti Fulbright akan membantu kita sehingga lamaran-lamaran atau universitas-universitas yang kita lamar itu lebih gede peluangnya untuk diterima. Seperti itu, dan tidak perlu khawatir, seluruh biaya pendaftaran juga ditanggung oleh Fulbright. Kecuali teman-teman pengen nyari universitas yang lain, itu teman-teman harus bayar sendiri. Nah, sekedar informasi, biaya apply 1 kali ke universitas itu sekitar $75-150 gitu. Dan satu lagi, untuk Fulbright sendiri, itu tidak ada jadwal tanggal yang pasti. Jadi Fulbright itu hanya memberikan kisaran kapan selesai administrasi diumumkan itu kisaran bulan apa, lalu kapan wawancara diumumkan ada bulannya, pelatihan bahasa ada bulannya, tapi tidak ada tanggal yang pasti gitu. Jadi kadang-kadang suka harap-harap cemas gitu ya, menunggu informasi ini diterima apa enggak, apa ditolak apa gimana gitu. Apalagi ya itu paling. Lalu nanti soal visa juga akan dibantu sepenuhnya oleh Fulbright. Kita hanya diminta ngisi sedikit gitu ya aplikasi, habis itu dibantu semuanya sama Fulbright. Pun juga untuk keluarga. Jadi untuk teman-teman yang mau bawa keluarga, kalau Fulbright ini mengharuskan kita menunggu 1 semester dulu, baru keluarga kita bisa datang gitu. Dan tapi akan dibantu proses visa segala macamnya. Seperti itu. Nah, tips and trick nih. Tips and tricknya apa ya? Yang pertama kita harus yakin pasti bisa. Gimana caranya biar bisa yakin? Yang pertama, kasih surat rekomendasi yang kuat. Jangan sampai kita minta rekomendasi dari dosen kita, misalnya dosen yang nggak suka sama kerjaan kita. Kitanya nggak bagus, jadi akhirnya ngasih rekomendasi yang jelek. Jangan gitu ya. Cari dosen yang benar-benar mengakui kemampuan kita dan menyetujuinya, sehingga dia akan memberikan surat referensi yang bagus, yang kuat. Lalu tulislah CV yang menjual. Nah, CV ini kalian bisa lihat nanti di internet, cari CV yang sesuai dengan gaya Amerika gitu ya. Dan jangan mencantumkan hal-hal yang nggak penting kayak bisa Microsoft Word. Microsoft Word itu hal yang semua orang bisa gitu. Jadi itu bukan suatu kehebatan, jangan cantumkan itu gitu. Lalu yang ketiga adalah keterampilan berbicara saat wawancara. Jadi di Fulbright ini sendiri ketika wawancara nanti kita akan diwawancarai oleh 2 orang Indonesia dan 2 orang native speaker. Jadi teman-teman harus biasakan diri untuk ngomong di depan native speaker gitu ya, dengan tenang, dengan relax, dan bisa menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Mungkin itu aja dari saya. Apakah sudah jelas? Is everything clear so far? Ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan, boleh open mic atau nggak tahu gimana nih mekanismenya nih, apa chat atau gimana? Silahkan, saya kembalikan ke MC. Iya, oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya, ini sambil nunggu-nunggu pertanyaannya, mungkin dari Emi dulu kali ya, Mbak, yang ada sedikit pertanyaan nih. Nah, ini kalau misalnya tadi kan Mbaknya bilang tuh nggak harap-harap cuma timeline-nya kayak kurang apa ya bilangnya. Dia hanya memberikan range waktu tertentu kan untuk si Fulbright ini. Kalau misalnya pendaftarannya Mbak dibukanya kapan? Itu apakah Biasanya tetap awal tahun, tiap awal tahun. Bulan Januari, Februari, ya. Itu
dibuka di Januari atau Februari, itu masuk kuliahnya kalau misalnya mbaknya tuh jam berapa, bulan berapa? Sama kayak di Indonesia. Masuknya September. Masuknya Desember. Oh, gitu. Mm-mm. Berarti dari durasi Januari sampai di September itulah durasi seleksinya pas segala macam gitu ceritanya. Iya, betul. Nah, baru kemudian langsung berangkat ke sana. Iya, benar. Coba Emi cek dulu ya di chatbox, ada nggak yang tanya. Oh, ini ada nih Mbak. Untuk ini apakah ada untuk yang S1 atau fresh graduate? Yang buka fresh graduate bisa kakak untuk master. Terus yang studinya nggak linear sama jurusan S1-nya apakah juga bisa gitu? Iya benar, soalnya Mbak Nunu ini ya linear ya kan Mbak? Psikologi. Kalau yang nggak linear itu bisa nggak gitu Mbak? Bisa, jadi nggak masalah kalau bukan fresh graduate. Yang penting adalah seleksi syaratnya dipenuhi. Jadi mereka emang nggak mengharuskan fresh graduate, that's okay. Gitu. Terus ini ada juga kalau misalnya yang skor TOEFL-nya 550 itu untuk master atau yang doktoral. Ini tadi udah punya. Lalu untuk yang IBT-nya di tahap selanjutnya itu harus mencapai berapa ya Kak? Terima kasih. Senang menyimak presentasinya. Jadi ini ITP ya. 550 itu untuk doktoral. Ya, untuk doktoral 550. Skor IBT untuk doktoral itu biasanya syaratnya 100, untuk master 90. Gitu. Kemudian ini ada lagi nih Kak, permisi izin tanya, ya apakah ada kemungkinan beasiswa putus di tengah studi? Kalau ada, faktor apa yang mempengaruhi dihentikannya beasiswa? Adakah yang begini? Ada yang putus di tengah? Ada, jadi kalau misalnya nggak perform, IPK-nya jelek, ya bakal diputus di tengah jalan. Itu kayaknya berlaku untuk semua beasiswa deh. Jadi kita emang harus bagus nilainya gitu ya. Minimal 3 IPK-nya, insya Allah beasiswanya akan lancar terus. Gitu. Oh gitu. Terus ada lagi nih. Nah, kalau misalnya milih role-nya pada tahap yang mana? Di awal atau saat memilih kampus saat seleksi? Ah ya benar. Milih role-nya maksudnya apa nih? Milih kampusnya itu gimana? Di bener-bener awal pas kita apply? Nanti kalau udah lulus wawancara, udah dapat nilai akhir dari TOEFL sama GRE-nya baru bisa milih mau kampus yang mana. Berarti setelah wawancara gitu ya, Mbak? Iya, betul. Nanti di awal juga ada sih pilihan mau ke universitas mana, tapi terserah kita, nulis doang, tapi belum didaftarin gitu. Itu berapa universitas tuh, Mbak? 5. Oh, 5 sampai 6 universitas. Nanti didaftarin sama Fulbright. Ini lebih banyak dari beasiswa yang lain. Biasanya soalnya 3. Iya. Fulbright banyak 5. Banyak, betul. Berarti dari 5 itu kita tuh lulusnya di 1 gitu Mbak, atau kita lulusnya bisa jadi di 3-nya terus kita pilih 1? Bisa jadi lulus di semuanya, bisa jadi gagal semuanya, bisa jadi cuma lulus 1 gitu. Kalau ini untuk info Fulbright sendiri bisa diakses di website yang mana Mbak? Oh iya, Punya saya share pemerintah atau punya Fulbright? Ini sebentar. Iya benar. Ada di dua-duanya ya Mbak, ada di website Fulbright-nya sama ada di website Fulbright-nya. Saya share aja di chat ya, supaya. Ya jadi buat Niki Kirana dan buat teman-teman yang lain yang masih penasaran nih sama beasiswanya, Mbaknya akan share di chat box. Oke, ini ya. Terus ada yang nanya soal jurusan Kak Nuynya. Kalau misalnya jurusan psikologi di Amerika salah satu yang terbaik, Kak? Tergantung universitasnya juga.
gitu. Jadi terbaik atau enggak itu relatif. Hmm. Terus aku penasaran deh, Mbak. Ini apa yang ngebuat psikologi? Ini kan Mbaknya tuh dari Indonesia, terus dari Inggris, terus Amerika. Apa sih bedanya belajar psikologi di tiga negara ini gitu? Oke. Jadi kalau di Indonesia kan namanya S1. Jadi kalau beda pelajaran S1 sama S2 berbeda gitu. Waktu S2 ngambilnya Psychology of Education, dia lebih ke riset sama baca-baca banyak-banyak jurnal gitu, terus bikin penelitian kecil-kecilan, terus banyak bikin tulisan-tulisan waktu di Inggris itu. Nah, sedangkan waktu S3 ini saya bukan ngambil psikologi, S3 ini saya namanya neuroscience. Neuroscience itu berbeda dengan psikologi gitu ya, tapi masih beririsan. Terus kenapa saya ngambil neuroscience? Karena kalau di sini peralatannya lengkap gitu. Kita bisa ngecek otak manusia, otak hewan, segala macam itu ada alatnya dan kita bisa akses gitu. Sedangkan di Indonesia itu sangat amat terbatas. Gitu. Oke, terus ada juga hmm, untuk Fulbright, apakah provide biaya tesis atau penelitian? Kalau enggak, kira-kira bantuan biaya itu didapat dari mana ya, Kak? Terima kasih. Ya, Fulbright nggak mengcover hal itu, tapi kita dibebaskan untuk mencari funding sendiri. Jadi bahkan banyak sekali funding atau pendanaan di kampus-kampus di Amerika. Kita tinggal apply aja daftarnya, insya Allah bakal dapet. Betul. Terus kali ini, bagaimana kriteria orang yang bisa ikut pelatihan GRE sama TOEFL IBT ini? Apakah skor TOEFL ITP-nya yang tinggi, kemudian tidak perlu LOA lagi? Oh iya bener Kak, LOA-nya dari tadi kita belum ada ngebahas. Di sana apakah bagaimana nih Kak proses LOA-nya? Proses mendapatkan LOA? Yang pertama, kriterianya saya juga nggak tahu apa kriterianya, karena itu kata entah hoki-hokian entah gimana. Sebenarnya ada tesnya, cuma rata-rata yang ikut pelatihan itu yang udah pintar-pintar gitu, udah jago-jago TOEFL-nya, tapi kok malah dapat pelatihan, jadi nggak ngerti juga kriterianya seperti apa. Tapi ada tesnya, jadi kan nanti ada tes TOEFL sama GRE gitu, IBT di internet, nanti keluar hasilnya. Habis itu beberapa minggu atau beberapa hari kemudian diumumkan siapa yang berhak ikut pelatihan atau enggak. LOE nggak perlu, kan nanti didaftarin sama Fulbright. Jadi emang nggak perlu LOE sama sekali. Oh gitu. Nah sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin kita boleh break sebentar kali ya Kak, sambil Emi mau puterin video buat teman-teman semua. Jadi mungkin kita bisa, kanunnya bisa istirahat sebentar sambil kita saksiin videonya. Halo semuanya, selamat datang di Coach Potato Indonesia. Kalau kalian menonton video ini berarti kalian sedang berada di salah satu event kita dari coachpotato.id. Nah, kenalkan, saya adalah Ria, ketua dari Coach Potato. Apa sih Coach Potato itu? Jadi Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang berfokus kepada pemberdayaan generasi muda Indonesia melalui capacity building program terkhusus untuk anak muda yang ingin mendapatkan global experience. Melalui apa? Coaching, mentoring, dan workshop. Nah, event kita yang terdekat itu adalah online scholarship coaching batch kelima. Nah, jadi untuk kalian semua yang tertarik untuk ingin mendapatkan global experience, silahkan be part of us. Silahkan bergabung di program kami, karena program coaching dan pelatihan kami ini sudah berhasil membantu teman-teman yang ingin dapat global experience mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Erasmus Plus ke Eropa, Chevening ke Inggris, LPDP ke Australia, Wisely ke Amerika, dan berbagai macam beasiswa lainnya. Nah, kami sangat mengajak dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami dan menyusul teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan global experience di luar negeri. Oke, apa sih programnya OSC Batch 5 itu? Yuk kita simak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang online scholarship coaching batch kelima. Apa sih online scholarship coaching itu, atau yang biasa disingkat dengan OSC?
Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi beasiswa kamu itu ditolak? Nah, beberapa di antaranya adalah tujuan yang tidak jelas, juga pilihan yang tidak relevan, persiapan yang dadakan, kayak goreng tahu bulat, dan tidak ada yang memproofread aplikasi kamu. Nah, jadi OSC akan membantu kamu mempersiapkan diri dalam program pembimbingan untuk mendaftar beasiswa. Jadi dalam program ini, kamu akan di-match dengan seorang mentor yang memiliki kesamaan tujuan, pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai yang kalian pegang. Program ini lebih dari sekedar persiapan beasiswa. Ini tentang self-transformation, character building, dan capacity building. Bahkan lebih dari itu, ini tentang shaping your life goal. Karena kamu akan banyak berdiskusi dengan mentor dan teman-teman yang memiliki impian yang sama ya. Jadi kamu mungkin akan lebih banyak ide dan insight terkait goal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kita sudah pernah melakukan program ini. Program ini sudah berjalan selama 4 batch dan saat ini congratulations untuk kalian semua karena kita sedang membuka batch kelima. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari program ini? Silakan kalian yang jawab. Nah, jadi online scholarship coaching batch kelima ini itu akan berlangsung selama 6 minggu dari 3 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalau kalian ingin mendaftar, silahkan daftar di link ini dan penutupan pendaftarannya adalah 30 Juni 2021. Apa sih yang akan kamu dapatkan selama program ini? Yaitu ini, sebanyak ini, yes, sebanyak ini. Akan ada initial meeting, personal branding, curriculum vitae, midterm gathering, essay writing, reference letter, interview simulation, dan tentunya viral meeting. Nah, bahkan nggak hanya modul, materi, recordings, dan juga mentor yang akan membimbing kamu juga akan mendapatkan handbook yang bisa kamu bawa pulang. Nah, dan yang jadi highlight juga itu adalah personalized consultations. Karena nanti kamu akan memiliki sesi konsultasi yang sangat kamu butuhkan dari mentor yang benar-benar sesuai dengan feedback yang kamu butuhkan dan aplikasi yang kamu persiapkan. Kemudian ini adalah skema coachingnya. Kita punya 2 kelas, yaitu regular class sama private class. Kalau regular class itu akan ada satu mentor yang membimbing 3-5 mentee. Sedangkan di private class itu satu mentor akan membimbing satu mentee. Nah, itu silakan kalian bisa memilih sendiri. Kalian mau ikut regular class atau yang private class. Ini adalah successful mentee yang pernah kita bimbing lewat online scholarship coaching. Kita ada award di LPDP, Erasmus Plus, Chevening, Wisely, dan juga Kemenristek Dikti. Nah, ini adalah beberapa lembaga yang pernah kerjasama bareng kita. Dan untuk kamu yang masih penasaran banget dan serius ingin mendapatkan beasiswa, kamu bisa apply dan menjadi bagian dari online scholarship coaching batch kelima. Nah, kalau kamu masih penasaran nih dan punya beberapa pertanyaan, kamu bisa email Coach Potato, atau kamu juga bisa kontak Rizal, atau kalian juga bisa hubungi kita via Instagram di @coachpotatoid. Nah, untuk kamu nih yang serius pingin banget kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jangan ragu lagi untuk hubungi kita karena kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Oke semuanya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga sukses dan sampai ketemu di OSC batch kelima. Bye.